Sama-sama kertas. Iya. Sama-sama ada tulisannya. Iya, Gus. Ya kan? Iya. Kenapa kalau kertas itu dari pacar? Iya. Tidak hanya dibaca, tapi dibolak-balik, dicium-ciumi loh, ya. Hello YouTube, this is Jackpot. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Aku datang lagi ke sini, Gus, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Piye sehat? Alhamdulillah. Tambah ganteng ngono. Iki kacamata wingi apa? Loh, ini kacamata khusus loh, Gus, spesial. Oh. Setiap aku pakai ini ketemu orang itu pasti nanya, Mas, itu kacamata apa mata aja gitu. Soalnya nggak ada kaca. Iya, legend berarti ya. Legend ya. Oh iya. Gus Anas. Iya. Ini bulan Agustus yang penuh berkah. Alhamdulillah. Sebentar lagi itu kita merayakan hari kemerdekaan, Gus Anas. Oh, nggih. Iya, tinggal beberapa hari. Nggih, tinggal beberapa hari, nggih. Apa ya? Ada hal yang pengen saya tanyakan gitu. Beberapa saat yang lalu itu perihal kemerdekaan ini banyak banget apa ya namanya dengan ini, apakah kemajuan, apakah kemunduran, itu nggak tahu. Ada aja di kalangan masyarakat itu yang masa katanya hormat bendera itu bid'ah atau apalah. Gimana sih ceritanya, Gus? Monggo, Gus, silakan, Gus. Kopinya dulu, kopi dulu. Iya. Ngopi dulu biar nggak salah paham ya toh. Enak banget, ada kopi, ada buah. Iya. Gus Anas. Sesuai dengan ini sampean lagi. Oh, amin. Kemarin kopi tok, Rek. Guys, sekarang ada pisang, salak. Alhamdulillah, ada kacang. Tadi siang ada adik datang bawa kacang. Alhamdulillah toh. Alhamdulillah. Rezekine sampean. Iya. Piye, Gus? Gimana, Gus? Enggak, ini itu sebetulnya begini. Ya. Kalau kita balik ke apa ya? Kejiwaan bangsa Indonesia. Iya. Itu kayak rumus yang kemarin itu. Orang Indonesia ini sakmadyo. Apa itu maksudnya? Sakmadyo itu melihat persoalan itu sesuai dengan kadarnya. Artinya? Tidak berlebihan. Iya. Artinya mensikapi, menghukumi sesuatu itu, itu juga berdasarkan gitu. Filosofinya apa sih? Gitu. Itu pasti. Orang Jawa itu selalu ada filosofinya. Gitu. Dulu misalnya begini. Kalau hari ini tiba-tiba orang bilang hormat bendera apa bid'ah gitu. Nah, kan sekarang saya mau tanya, yang disebut bid'ah itu apa sih? Gitu. Nah, tolong dijelaskan, Gus. Nah, orang sering bilang bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak disyariatkan pada saat oleh Rasul, atau tidak ada pada saat Kanjeng Nabi, misalnya. Kan gitu toh? Nah, itu kemudian disebut bid'ah. Nah, memang iya. Tetapi kan kemudian tidak semua bid'ah itu menjadi jelek. Jadi, seperti hal yang saya tanyakan tadi. Betul. Jadi tidak semua hal itu menjadi jelek. Makanya kan ada kadang sekarang itu karena apa pertanyaannya nyelekit begitu, ada yang jawab nyelekit juga. Nah, kalau misalnya nyelekit begini. Sampean bilang hormat bendera apa bid'ah. Kenapa? Rasul dulu nggak nyuruh hormat bendera. Betul, Gus. Ya kan? Nah, maka yang jawab nyelekit juga. Sampean kesini tadi naik apa? Naik mobil. Zaman Rasul ada mobil nggak? Nggak ada. Bid'ah juga nggak, bukan kayak gitu. Jadi makanya kadang kemudian dijawab dengan apa namanya yang enteng-enteng saja. Karena maksudnya gini kan, mungkin ya pemahaman saya orang yang tidak setuju dengan hormat bendera itu mungkin maksudnya lah hormat kok bendera, benda mati, maksudnya hormat sama orang tua, sama leluhur atau apa, mungkin gitu. Ini kan benda mati kok dihormati, maksudnya mungkin gitu. Nah, jadi begini, sebetulnya kalau kita mau mendalami, Rasul itu juga pernah mencontohkan, ada barang mati tapi dihormati oleh Rasul. Namanya Hajar Aswad. Oh iya. Loh, Hajar Aswad kan batu.
Lah kok sama Rasul dicium-cium, dilus-lus kayak apa kekasihnya gitu. Iya benar. Sampai suatu saat, ya kan? Iya. Sayyidina Umar ngelus-ngelus Hajar Aswad juga sambil bilang begini, hei Hajar Aswad, seandainya Rasul tidak memelukmu, tidak menciumimu, tidak akan mungkin kamu batu hitam seperti ini, aku cium juga, gitu loh. Nah, ini kan ini barang, ya kan? Sama kan ini barang, Iya. gitu. Tetapi yang dilihat itu jangan barangnya itu, nilainya, kan gitu. Iya. Lantas apa nilainya, kan gitu. Nabi tidak mungkin. Nah, kemudian barang ini dihormati sedemikian rupa kalau nggak ada nilainya. Nah, jadi begini, ini ibaratnya Hajar Aswad ini bagian dari Ka'bah. Iya, betul. Nah, Ka'bah itu apa? Kenapa orang Muslim sedunia juga pengen ke sana? Disebut rumah Allah. Ya. Ah, disebut rumah Allah. Iya. Apakah kemudian Gusti Allah ada di situ, kan tidak juga gitu. Nah, ini adalah simbol. Oke. Simbol, makanya disebut kiblat. Kiblat itu simbol. Kiblat itu kan bahasa Arab artinya arah. Iya. Jadi kira-kira memberikan arah kepada kaum Muslim. Iya. Kamu kalau sholat ngarahlah ke sini, ke apa namanya Ka'bah. Iya. Jadi dikasih kiblat. Ka'bah ini juga batu. Kenapa dihormati? Iya. Menjadi kiblat. Iya. Nah, gitu. Pada saat sholat, Iya. juga pada saat tawaf. Iya. Gitu. Jadi ini kiblat Iya. yang menjadi arah pemersatu umat Islam kalau beribadah ngarahnya ke sana. Nah, kalau balik Dulu sempat. Dulu sebelum apa namanya, sebelum Ka'bah, iya, Gus. oleh Nabi itu, Ya. sebelumnya Ya. itu sholatnya nggak ngadep ke Ka'bah. Loh, kemana, Gus? Sempat ke Masjidil Aqsa di Palestina sana. Jadi sholatnya itu bukan ngadep ke Ka'bah, ke Masjidil Aqsa. Awalnya. Awalnya. Nah, itu juga sempat jadi perdebatan dulu. Nah, karena orang itu kalau nggak pahami, jangankan kita ini, Iya. Rasul aja sempat disalahpahami. Ada yang waktu itu ngomong, gimana sih Muhammad ini mencela-mencela gitu coba. Padahal ini perintahnya Allah, Iya. ya kan? Iya. Dulu memang diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina. Iya. Habis itu oleh Allah pindahlah kiblatnya ke Ka'bah. Makanya turun itu ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka satral masjidil haram. Iya. Saya tahu orang-orang itu hatinya pada gelisah sih. Kenapa kok kemudian saya perintahkan menghadap gitu ke Masjidil Haram, padahal sebelumnya ke sana. Itu dikasih alasan-alasan oleh Allah. Toh pun begitu, kalau orang nggak seneng, tetap aja gitu. Nah, balik lagi ke urusan bendera. Iya. Nah, ini contoh sama. Bendera itu dihormati kapan? Pada saat upacara bendera. Setiap Senin lah katakanlah. Nah, katakanlah tapi intinya upacara. Iya. Nah, ibaratnya begini. Iya. Ini upacara, ya kan, yang merupakan agenda kenegaraan. Iya, Gus. Agenda resmi sekolah, resmi namanya upacara. Iya, Gus. Nah, ini mencontoh, bukan saya menyamakan bahwa upacara itu sama dengan sholat, enggak. Ini mencontoh gitu. Iya. Jadi kalau sholat dikasih arah kiblat, upacara bendera menghormat kepada sang saka merah putih. Dengan maksud ini arahnya. Gitu, ini arah kenapa gitu, kenapa kita menghormat bendera merah putih? Kebetulan di atas itu sudah pasang saya kan. Benar. Sebagai sebuah penghormatan, kelihatannya memang hanya secarik kain. Iya. Ada merahnya, ada putihnya. Iya. Tetapi ini adalah simbol, ya kan, lambang bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana waktu merebut kemerdekaan itu berdarah-darah. Iya, betul. Berdarah-darah.
Dulu itu apa namanya bisa menegakkan bendera itu pada saat perang aja kan top itu sudah. Gus, saya ngerokok Gus ya. Nggih, monggo. Nah, maksud saya sama ini kaitannya dengan itu adalah ini simbol. Jadi kalau upacara agar khidmat dikasih simbol. Dikasih arah. Makanya perintahnya komandan upacara kan kepada Sang Saka Merah Putih, hormat. Kira-kira gitu. Iya. Sama pada saat sholat kan bilang, ketika imam sudah bilang Allahu Akbar, semua mengarah ke arah yang sama, melakukan gerakan yang sama, kan gitu. Melakukan bacaan yang sama agar apa? Khidmat ketika menghadap Allah. Nah, upacara ini mencontoh begitu untuk menertibkan. Ya. Nah, gitu. Itu tujuannya dulu begitu. Jadi intinya ketika ada orang yang kontra atau tidak sepaham dengan kebiasaan untuk menghormat bendera, itu artinya apa yang mereka mungkin kurang pahami gitu Gus? Ataukah apakah dia nggak tahu cerita tentang gimana susahnya ngerebut kemerdekaan atau apa? Nah, itu kalau ini mungkin lah ya, mungkin karena mereka ini apa namanya, ya kurang paham sejarah, ya, Gus. Kurang memahami. Ya. Padahal sebetulnya nggak usah pakai contoh yang jauh-jauh. Gimana maksudnya, Gus? Sekarang sama-sama kertas. Iya. Sampean pernah pacaran dapat kiriman surat cinta nggak? Pernah dulu, Gus. Pernah? Dulu. Dulu banget. Iya. Sama-sama kertas. Iya. Sama-sama ada tulisannya. Iya, Gus. Ya kan? Iya. Kenapa kalau kertas itu dari pacar, Iya. tidak hanya dibaca, tapi dibolak-balik, dicium-ciumi loh, ya. Sama kertas loh itu. Iya. Artinya apa? Maknanya beda apa enggak? Ya beda. Ya beda. Sama, kelihatannya kain. Iya. Tetapi maknanya beda. Kain yang menjadi bendera dengan kain yang sekedar dibuat kaos begini. Iya. Meskipun barangkali lebih mahal kaos, Iya. ya kan gitu. Iya, benar. Ini urusannya bukan soal itu. Tetapi ini urusannya adalah penjiwaan terhadap lambang tadi. Penghayatan, apresiasi, penghormatan. Penghormatan. Karena apa? Bendera itu memang kita hormat ke bendera, tetapi itu adalah bentuk kita menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan NKRI. Kira-kira gitu. Guys. Sama kayak tadi itu loh. Ini ya. Kamu kayak tadi itu. Gimana, Gus? Mau apa kertas saja kok Iya. diciumi sambil Loh, ketawa-ketawa. cinta, Loh, iya kan. Dari pacar loh. Kenapa? Karena kamu nggak melihat itu kertas, tetapi kertas itu mewakili yang ngirim kertas, kan gitu lah. Lah ya itu. Betul, Gus. Ya sudah gitu aja. Ya Allah. Jadi nggak usah ndake-ndake mikirnya. Jelas, Gus. Oke. Jadi guys, perbedaan atau pro kontra tentang penghormatan kita sebagai warga negara kepada Sang Saka Merah Putih di suasana setiap hari kemerdekaan yang sempat menjadi pembicaraan banyak orang. Ini penjelasan tadi adalah dari Gus Anas seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan dari Gus Anas bisa mewakili atau menjawab pertanyaan kalian semua para viewer Joel Kriwil di Jackpot ini. Gus, aku pikir itu aja perihal ini penghormatan. Nah, untuk kalian semua kalau pengen bertanya kepada Gus Anas tentang hal apa aja perihal kehidupan atau sosial yang berhubungan dengan agama atau apapun itu, silakan langsung komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau konten ini berkenan. Apa akunmu apa disebut di situ? Itu Joel Kriwil, Joel Kriwil. satu-satunya Jackpot. Maaf Gus Anas, Gus Anas mungkin juga punya IG atau apa yang mungkin bisa di-follow teman-teman. Apa IG-nya monggo? Nama saya sederhana, dilihat aja Anas Nasihin. Gitu. Anas Nasihin. Nggak pakai underscore atau apa gitu? Nggak, pokoknya itu ada IG ada, YouTube ada, cari nanti ada. Lucu lah Gus. Gus, ini nanti saya kesini lagi boleh gak? Ini boleh. Baru seminum sekali. Ayo monggo diminum. Minum dulu Gus. Yo tos, tos. Oh, nanti dong. dibilang beta ini. Ini maksudnya kan biar rukun. Rukun, nggih. Aduh.
Alhamdulillah. Bisa teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu kembali di Jackpot selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.